Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Setia Dewi, NIM 721141926 dari Rombel Akuntansi IUP 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan informasi. Kebutuhan organisasi akan keamanan informasi. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin dasar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dari dalam dan luar sistem komputer. Yang pertama, hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan. Meletakkan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran, serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi gangguan. Keamanan informasi. Keamanan informasi berkaitan dengan semua sumber daya informasi, bukan hanya peranti keras data, namun juga perangkat lunak, fasilitas komputer, dan personel. Keamanan informasi atau information security merupakan upaya untuk menjamin kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas suatu informasi, baik informasi yang bersifat fisik maupun virtual. Istilah keamanan informasi itu digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Lalu, apa tujuan keamanan informasi? Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu yang pertama, kerahasiaan, melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan, meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berwenang untuk menggunakannya. Yang ketiga, itu integritas. Semua sistem informasi itu perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikannya. Selanjutnya, manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi atau Information Security Management atau ISM merupakan aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana itu disebut manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management atau BCM. Jadi, manajemen keamanan informasi itu terbagi menjadi dua area, yaitu manajemen keamanan informasi dan manajemen keberlangsungan bisnis. Lalu, siapakah orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan informasi? Nah, orang yang bertanggung jawab atas keamanan informasi yang pertama yaitu Direktur Keamanan Sistem Informasi atau Corporate Information System Security Officer atau CISSO. Merupakan orang yang berada di organisasi, biasanya anggota dari unit sistem informasi yang bertanggung jawab pada sistem keamanan informasi perusahaan tersebut. Namun, saat ini itu perubahan dibuat untuk mencapai tingkat informasi yang lebih tinggi lagi di dalamnya. Suatu perusahaan dengan cara menunjuk seorang direktur jaminan informasi perusahaan atau Corporate Information Assurance Officer atau CIAO, orang yang akan melaporkan kepada CEO dan mengatur suatu unit jaminan informasi. Seorang CIAO harus mendapatkan serangkaian sertifikasi keamanan dan memiliki pengalaman minimum 10 tahun dalam mengelola suatu fasilitas keamanan informasi. Selanjutnya, untuk strategi manajemen keamanan informasi. Di sini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan manajemen keamanan informasi dan pendekatan tolak ukur keamanan informasi atau Information Security Benchmark. Untuk yang pertama, manajemen keamanan informasi itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, itu mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan resiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi. Yang keempat, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi resiko-resiko tersebut. Sebuah ancaman itu akan menghasilkan resiko yang tentunya harus dikendalikan. Pendekatan ini dibuat untuk menggambarkan di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan itu dibandingkan dengan resiko. Untuk yang kedua, tolak ukur keamanan informasi atau Information Security Benchmark merupakan tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Standar dan tolak ukur semacam ini itu ditentukan
oleh pemerintah dan asosiasi industri serta mencerminkan komponen-komponen program keamanan informasi yang baik menurut otoritas-otoritas tersebut. Selanjutnya ancaman. Ancaman keamanan informasi atau information security threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Jenis-jenis ancaman itu ada beberapa macam. Contohnya malicious software atau malware, virus, worm atau cacing, Trojan horse atau kuda Troya, adware, dan spyware. Risiko keamanan informasi atau information security risk adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko itu mewakili tindakan yang tidak terotorisasi. Jenis-jenis risiko yaitu pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian, penggunaan yang tidak terotorisasi, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan, modifikasi yang tidak terotorisasi. Pengendalian atau kontrol. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian itu dibagi menjadi 3 kategori: pengendalian teknis, pengendalian formal, dan pengendalian informal. Untuk pengendalian teknis atau technical control adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Yang kedua, pengendalian formal itu mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, serta pengawasan dan pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Yang ketiga, pengendalian informal itu mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta pemrograman pembangunan manajemen. Pengendalian ini itu ditunjukkan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Kebijakan keamanan informasi. Nah, untuk kebijakan keamanan informasi ada 5 fase implementasi kebijakan keamanan. Fase yang pertama yaitu inisiasi proyek. Tim yang menyusun kebijakan keamanan dibentuk. Jika komite pengawas MIS perusahaan tidak dapat melaksanakan tanggung jawab untuk mengawasi proyek kebijakan keamanan tersebut, suatu komite pengawas khusus dapat dibentuk. Kemudian fase yang kedua itu penyusunan kebijakan. Tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh oleh proyek ini untuk menentukan kebutuhan kebijakan baru tersebut. Fase yang ketiga, konsultasi dan persetujuan. Tim proyek berkonsultasi dengan manajemen untuk memberitahukan temuannya sampai saat itu, serta untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Fase yang keempat, kesadaran dan edukasi. Program pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan dilaksanakan dalam unit-unit organisasi. Yang kelima, fase kelima, penyebarluasan kebijakan. Kebijakan keamanan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Idealnya, para manajer unit melaksanakan pertemuan dengan karyawan untuk meyakinkan bahwa mereka memahami kebijakan tersebut dan berkomitmen untuk mengikutinya. Nah, kebijakan terpisah dikembangkan untuk keamanan sistem informasi, pengendalian akses sistem, keamanan personel, keamanan lingkungan dan fisik, keamanan komunikasi data, klasifikasi informasi, perencanaan kelangsungan usaha, dan akuntabilitas manajemen. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.